City with that. Está feito cá Walker. Calvin Kamara. Logo Manchester United dan Manchester City sama-sama ada gambar kapal di sana. Kapal memang dikenal sebagai transportasi yang kuat meski diterjang badai dan ombak. Namun baik United maupun City tak begitu. Kedua klub ini justru mencerminkan kapal yang ditinggal sang kapten, kehilangan identitas dan kekejaman. Kedua tim telah menempuh hari-hari yang buruk. Bahkan khusus United, momen buruk mulai terasa biasa karena saking lamanya. Dan kini, baik City maupun United ingin membuktikan bahwa mereka masih layak jadi tim yang ditakuti. Sialnya, pemenang hanya satu. Dan derby Manchester akhir pekan ini akan menentukan siapa yang layak menjadi wajah Manchester musim ini. Jelang duel yang akan tersaji di Etihad Stadium, Manchester United boleh sedikit sombong karena akhirnya anak asuh Ruben Amorim berada di posisi yang lebih baik ketimbang Manchester City di klasemen Premier League. Terakhir kali United berada di atas City sudah terjadi sangat lama, tepatnya pada pekan kelima musim 2021-2022. Saat itu United berada di urutan ketiga, sedangkan City terseok di urutan kelima. Meski begitu, pada akhir musim City tetap keluar sebagai juara Liga Inggris, sementara United turun ke posisi 6. Nah, jelang duel nanti, United juga punya track record yang sedikit lebih baik dari City. Meskipun sempat mengalami kekalahan paling memalukan dalam sejarah di Carabao Cup, United punya performa yang cukup oke di Premier League. Bukan bagus ya, oke saja, karena dibandingkannya dengan City. Dari 3 pertandingan awal di Premier League musim 2025-2026, United baru kalah sekali. Sisanya menang sekali dan imbang sekali. Skema permainan pun mulai terlihat, terutama saat menghadapi Arsenal dan Burnley. Laga melawan Arsenal jadi yang paling mengejutkan. Walaupun kalah 1-0, United berhasil menumbuhkan harapan. Bryan Mbeumo CS bahkan mengurung pertahanan Arsenal. Mengutip catatan FotMob, United mendominasi dengan 61% penguasaan bola serta 22 kali tembakan dibandingkan 9 milik Arsenal. Banyak fans yang justru merayakan kekalahan itu karena setidaknya para pemain berhasil menerjemahkan taktik Ruben Amorim. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Penyakit lama Manchester United masih belum sembuh. Konsistensi masih jadi hal yang sulit dimiliki oleh setan merah. Ada kalanya kapal United mampu melewati ombak yang tinggi dan ganas, tapi malam berikutnya justru hancur dan tenggelam lantaran ditabrak oleh perahu karet. Ironis memang, tapi begitulah siklus klub ini. Situasi ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, taktik Ruben Amorim yang kaku membuat skuad kesulitan beradaptasi dengan dinamika Premier League. Menang lawan Burnley, tapi di hari sebelumnya justru kalah dari tim kasta keempat. United kehilangan magis sepak bola adaptif yang dulu seringkali dipraktekkan oleh Sir Alex Ferguson atau Ole Gunnar Solskjaer. Namun, apakah semua ini murni kesalahan sang pelatih? Tidak juga. Ketidakmampuan pemain dalam menerapkan skema juga jadi unsur penting. Lini belakang United kurang kompak dan sering miskoordinasi. Kayak saudara jauh yang udah jarang ngobrol, lini tengah pun tak kalah bermasalah. Setelah Nemanja Matic, United tak punya gelandang pengatur tempo. Casemiro, bukan, dia breaker. Bruno Fernandes, kurang maksimal jika dipaksakan untuk bermain lebih ke dalam. Bruno udah kayak singa dalam kandang, keberadaannya masih terlihat tapi kontribusinya hilang. Dari posisi itu, ia tak bisa berbuat banyak untuk tim. Peran kreatif diserahkan ke Mbeumo dan Cunha, namun belum maksimal. Cunha malah keburu cedera duluan sebelum memberikan dampak. Lantas bagaimana dengan sepak terjang Manchester City jelang laga derby ini? Lebih buruk dari Manchester United, setidaknya untuk saat ini. Sama halnya dengan United, City baru mengemas 1 kemenangan, itu didapat di laga pembuka melawan Wolves.
skuad asuhan Pep Guardiola menang 4-0 kala itu. Yang membuat The Sky Blue lebih buruk dari setan merah adalah 2 laga berikutnya. Jika United berhasil menghasilkan 4 poin, City justru telan 2 kekalahan beruntun dari Brighton dan Tottenham. Di saat United grafiknya mulai naik, City malah ambles. Ini yang membuat mereka terdampar di urutan 13 klasemen sementara Premier League. Meski pemain-pemain anyar Manchester City sudah unjuk gigi di laga perdana, mereka tak bisa membawa tim keluar dari tekanan. 3 laga pembuka itu mencerminkan fase transisi yang tak mulus. 2 kekalahan beruntun lahir berkat lemahnya reaksi terhadap tekanan dan ketidaksempurnaan implementasi tim di lapangan. Masalah yang ketara adalah lini pertahanan. Sektor yang dikawal oleh Ruben Dias ini justru menjadi titik rapuh yang memperumit langkah Manchester City. Saat kalah 0-2 dari Tottenham, City kesulitan menghadapi transisi cepat. Kekalahan 1-2 dari Brighton lebih menyakitkan lagi karena menunjukkan betapa City tidak disiplin menjaga konsentrasi hingga menit akhir. Kesalahan itu pun dihukum oleh gol penentu Brian Gruda. Filosofi Pep Guardiola yang menuntut bek untuk berperan ganda, baik dalam membangun serangan maupun bertahan, jadi salah satu penyebabnya. Gaya bermain seperti ini membuat para pemain belakang Manchester City rentan kehilangan posisi ketika lawan melancarkan serangan balik cepat. Jelas ini bisa dieksploitasi oleh Manchester United nanti. Selain itu, reshuffle yang dilakukan Pep Guardiola terhadap lini tengah belum menghasilkan. Nico Gonzalez yang diturunkan di laga melawan Spurs tidak mampu menyaring serangan. Kerjasamanya dengan Tijani Reinders justru berjalan canggung. Menurut Fotmob, di laga itu Nico hanya mencatatkan 3 tackle dan 1 sapuan. Rodri yang dipaksakan bermain di laga melawan Brighton pun justru menuai kritik. Keberadaannya dianggap tak membantu tim bangkit dari keterpurukan. Kritikan ini pun dibalas nyeleneh oleh Rodri. Ia merasa dirinya bukan Lionel Messi yang hadir dan dalam sekejap membantu tim menang. Sebetulnya masalah 2 klub ini cukup mirip, tak jauh-jauh dari inkonsistensi dan penerapan strategi yang terkadang meleset. Tapi ada satu lagi kesamaan dari MU dan City. Ya, sama-sama bermasalah dengan kiper. Langkah berani dilakukan Pep Guardiola dengan mencadangkan Ederson dan memainkan James Trafford sejak awal musim. Setiap pilihan ada resikonya. Tuntutan Pep agar Trafford lebih aktif keluar menerjang bola justru jadi bumerang. Kiper timnas Inggris ini justru tampil kikuk dan sering salah tingkah. Tak jarang kesalahannya menciptakan gol bagi lawan. Kalau United, gak usah diceritain lah ya, mimin aja sampai gumuh dengernya. Talent lapor pak juga bukan, tapi 2 kiper MU ini kok doyannya ngelawak. Akhirnya kedua tim mengambil tindakan. City menjual Ederson ke Fenerbahce dan United menitipkan Onana ke Trabzonspor. Kedua tim juga mendatangkan kiper baru, yakni Senne Lammens di pihak United dan Gianluigi Donnarumma di pihak City. Kedua pemain ini dipercaya akan jadi pemain kunci di pertandingan derby nanti. Di lini tengah, duel Nyong Ambon Tijani Reinders dan orang Portugal Bruno Fernandes diprediksi akan tersaji. Mereka bak 2 cendekiawan sepak bola yang akan saling beradu di lapangan. Kreativitas, pengambilan keputusan cepat dan kemampuan menciptakan peluang dari kedua pemain ini bisa jadi penentu pertandingan. Sementara di lini depan, duel antara Erling Haaland dan sosok yang digadang-gadang lebih baik dari Haaland, Benjamin Sesko, akan jadi sorotan. Di sektor ini Haaland jelas unggul, ia lebih berpengalaman dan sudah nyetel dengan tim, beda dengan Sesko yang masih meraba-raba. Apalagi mainnya di Etihad Stadium, wilayah kekuasaan Haaland. Laga ini bakal jadi momen krusial bagi kedua tim, dan pada akhirnya hasil pertandingan ini tidak hanya soal skor akhir, tapi juga soal siapa yang bisa mengklaim supremasi psikologis di kota Manchester. Siapa yang bisa menginspirasi fans dan siapa yang layak disebut sebagai wajah Manchester musim ini.